Kata Nabi, aqqa walidahu jaffa abahu wa aqqa ashabahu. Kata Nabi, tidak akan kamu temukan hari kiamat itu terjadi sampai kamu temukan seorang anak, mereka itu loyal kepada teman gengnya, tetapi mereka kering ketika berbicara kepada bapak dan ibunya. Dan itu merupakan salah satu di antara prediksi yang disampaikan Nabi. Zaman fitnah bukan hanya menjadikan kita ketemu dengan kemaksiatan, zaman fitnah bukan hanya kita berjumpa dengan kesyirikan, tapi zaman fitnah itu menjadikan kita berjumpa dengan kondisi yang paling kita takutkan. Terjadi hubungan kering antara bapak dan ibu dengan anak-anak yang dia miliki. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham nilai rahmat pada satu keluarga ketika kita berada pada zaman fitnah, yaitu ketika tercipta hubungan yang baik antara orang tua dengan anaknya. Karena kalau kita bertanya apa artinya rahmat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum 21, arti rahmat itu salah satunya adalah ketika tercipta komunikasi yang hangat antara seorang bapak dan ibu dengan putra-putrinya di dalam satu keluarga, maka itu merupakan bagian dari sebuah rahmat. Sesuatu yang paling kita takutkan ketika di masa tua bukan hanya ketika kita mulai dekat dengan penyakit, tapi sesuatu yang paling kita khawatirkan dan paling kita takutkan di masa tua adalah ketika anak kita tidak bisa berbicara begitu intens dan lama dengan kita. Ketika kita menjadi orang tuanya memasuki usia senja. Berbagai macam kejahatan demi kejahatan itu sering kita dapatkan dimulai ketika tidak adanya kehangatan di dalam urusan rumah tangga, sehingga berakibat banyak perkara yang terjadi pada kehidupan anak-anak kita dan keturunan kita. Makanya sampai Nabi mengatakan fitnah itu tidak akan terjadi sampai kamu menjumpai seorang anak, dia tidak bisa bicara dengan bapaknya, tetapi memberikan loyalitas kepada teman gengnya dan teman kelompoknya. Kalau sudah ketemu dengan teman gengnya, dia bisa bercerita apa saja. Tapi sekalinya dia berjumpa dengan sang bapak dan berjumpa dengan ibunya, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari lisannya kecuali adalah hambar. Dan itu Nabi sudah memberitakan. Ada satu penelitian, bisa dicek. Penelitiannya apa? Rata-rata perempuan, anak-anak gadis yang berzina, itu rata-rata memiliki benang merah, Pak. Dalam penelitian itu dikatakan rata-rata perempuan yang mau dizinai dari kecil, bahkan SMP dan SMA mereka sudah berzina, itu bukan hanya sekedar tren dan bukan hanya sekedar mereka terpaksa melakukan perzinahan. Tapi ternyata benang merahnya anak-anak perempuan muda yang berzina itu karena mereka dalam kondisi tidak dekat dengan sang bapak. Sehingga love language-nya, yaitu tangki kasih sayangnya itu kosong. Mungkin hadir secara harta, mungkin hadir secara fisik, tetapi tidak hadir dalam masalah rasa untuk membangkitkan, untuk menghangatkan komunikasi antara dirinya dengan sang anak. Kata Nabi, innallaha idza arada min ahli baitin khairan ayyudkhilahumur rifqa bainahum. Allah itu kalau senang pada satu keluarga, ayyudkhilahumur rifqa bainahum. Allah memasukkan kelembutan bagi keluarga itu. Tidak ada teriakan dan tidak ada hujatan. Seorang wanita ketika menyampaikan kepada suaminya, dia tidak menghujat. Seorang laki-laki ketika menyampaikan sesuatu kepada istrinya, dia tidak nadanya tinggi. Ibu ngaji, taklim, sunnah, tapi akhirnya setiap memilih diksi dan memilih kalimat itu ternyata ketus dan merendahkan suami. Allah tidak pilih ibu secara rifkun. Mungkin Allah memberikan ibu ilmu, tetapi Allah tidak memberikan kepada ibu berkah. Makanya akhirnya disitulah kita mendapatkan arti kehangatan itu merupakan perkara besar. Dan barokahnya kita dalam kehidupan rumah tangga itu banyak obrolan. Jadi rumah tangga yang sunnah itu bukan hanya banyak ibadah. Betul, memang bahwasanya rumah tangga yang sunnah itu memang banyak ibadahnya. Itu tidak bisa dilepaskan karena itu merupakan konsekuensi dari kata mawaddah. Tapi rumah tangga yang sunnah itu banyak obrolan. Dan support sistem anak kita itu kalau mereka itu sering ngobrol dengan kita. Kalau anak, Pak, sudah nggak bisa cerita tentang mimpinya kepada kita sudah gagal menjadi seorang bapak. Jadi kalau anak kita cerita mimpinya, cerita apa yang dirasakan, itu enak. Kalau mimpinya sudah diceritakan, bulian itu pasti akan diceritakan.
Dan apapun yang menimpa pada kehidupan mereka itu pasti akan diceritakan. Makanya permintaan kita dalam kehidupan rumah tangga itu apa? Simpel. Jadikan kita saling qurrata a'yun antara kita dan suami kita, kita dan istri kita, kita dengan anak kita. Dan kita meminta supaya kita tuh jadi sahabat. Udah itu aja. Masa tua yang paling menyenangkan tuh kalau kita dan pasangan kita itu jadi sahabat. Berarti pada pekerjaan kita pada zaman fitnah itu apa? Saya ingin mendapatkan keluarga sunnah. Keluarga sunnah itu simpel, bukan hanya sholatnya bareng, bukan hanya tahajudnya bareng, bukan hanya suaminya pergi ke masjid, bukan hanya suaminya meninggalkan yang haram. Enggak di situ doang, tapi menghadirkan kehangatan itu pada kehidupan rumah tangga. Makanya sampai Nabi ketika pas makan pun ngobrol kan dengan keluarganya, karena begitu hangatnya beliau dengan keluarganya. Ada kadang-kadang suami itu bertakwa, tapi tidak tentu dia bertakwa di antara keluarganya. Mungkin suaminya itu setiap sholatnya di masjid, setiap taklimnya ikut kajian. Tapi sekalinya di rumah, dia tidak pernah memberikan telinga untuk anaknya. Dia tidak pernah menyelami apa yang dirasakan oleh anaknya. Dan dia sering menghakimi anaknya dengan ukuran ketaatan dia sebagai seorang bapak yang sudah melewati separuh perjalanan hidup. Dan dia tidak bisa untuk menempatkan dirinya pada ukuran anak yang masih berproses dalam hidupnya. Itu namanya enggak bertakwa itu. Secara makro, kita melakukan ketaatan kita kepada Allah. Itu arti takwa. Arti takwa secara mikro, ya kehadiran kita dirasakan sama keluarga kita. Yang paling kita khawatirkan di masa tua, anak enggak mau ngobrol dengan kita. Coba Bapak bisa bayangin enggak? Bapak batuk-batuk, Ibu batuk-batuk di kamar gitu. Dan dia hanya menitipkan Bapak dan Ibu kepada seseorang yang dia datang hanya 3 hari sekali untuk ngecek kebutuhan kita apa, setelah itu pergi. Bukankah itu yang paling menakutkan? Nah, akhirnya, karena salah satu culture-nya keluarga sunnah itu ngobrol, apapun obrolan itu, maka setidaknya para ulama lalu menyampaikan kepada kita, setidaknya ada cara yang kita maksimalkan supaya hadirnya kehangatan antara kita dengan anak-anak kita. Kata para ulama adalah antu'ayyin al-awliyati fahayatika. Yang pertama harus menetapkan prioritas kita itu apa sih? Dalam kehidupan ketika kita berumah tangga. Prioritas kita apa? Prioritas itu tetap harus kita miliki. Mana urutan pertama dalam prioritas hidup kita? Kalau prioritas kita yang pertama adalah keluarga, itulah yang paling kita harus berikan. Dan apapun yang kita dapatkan konsekuensinya ketika memberikan prioritas kita kepada keluarga, mau kita nikmati kok, memang ini bentuk prioritas kita kok. Yang kedua, kata para ulama, berdoa setiap waktunya dan setiap saatnya. Bentuk tawakal tertinggi kita dalam kehidupan berumah tangga adalah banyak menyebutkan nama keluarga kita lebih sering daripada emosi kita. Maka berdoa itu salah satunya meminta kepada Allah itu ketenangan dan supaya kita diberikan persahabatan di dalam kehidupan berumah tangga. Fokus kepada 2. Mintalah istrimu menjadi qurrata a'yun, mintalah suamimu menjadi qurrata a'yun, dan mintalah dia sebagai sahabat kita di sisa kehidupan kita. Dan kenapa Allah menghadirkan kematian Nabi Muhammad di atas pangkuan Ibunda Aisyah? Tidak mungkin itu terjadi secara random. Tapi itu memberikan kepada kita getaran, Pak, dan gelombang cinta kepada kita. Bentuk tertinggi rasa cinta yang Allah titipkan kepada hati kita itu apa? Kalau kita sudah kayak sahabat, sampai matinya pun kita saling memandang dan saling meridhoi sebelum perjalanan panjang itu dimulai. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita tidak pernah mentolerir masuknya harta yang haram. Harta haram itu menyebabkan pertikaian dan permusuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, ke-8. Insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya.